历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Inilah yang disebut bakat. Menentukan kecepatan kemajuan, dan juga batas akhir seseorang. Aku merasa potensi dalam hidup ini sudah mencapai batasnya. Tetua pertama mengepalkan tangan dan berkata, sebaiknya ketua sekte memberikan kesempatan ini kepada murid-murid muda yang lebih berbakat. Maksud Liang Zhao sangat jelas. Li Yifan, Tian Linglong, Jian Xiaoming, Shen Wenxuan, Xin Su, Fu Huan, dan Song Dahai adalah generasi yang perlu dibina dengan serius. Masa depan Qing Yunzong bergantung pada mereka. Selain itu, Li Yifan, Xin Su, Fu Huan, dan Song Dahai adalah murid lama Qing Yunzong yang sebelumnya kekurangan sumber daya dan banyak waktu terbuang. Kesempatan mereka pasti akan datang, dan kesempatan kalian berlima juga akan datang, kata Qin yang perlahan. Semuanya sudah kuatur, jangan menolak. Jika tidak ada tetua di ranah Tongtian, bagaimana mungkin Qing Yunzong bisa disebut sekte tingkat 2 yang layak? Selain itu, untuk memperluas jumlah murid, tanpa memandang tingkat kekuatan dan bakat, semuanya akan dimulai dari murid luar. Kedepannya, akan diadakan evaluasi satu persatu. Jika karakter mereka memenuhi syarat, mereka akan diangkat menjadi murid dalam. Setelah itu, menjadi murid inti dan murid sejati yang sudah kucetuskan sebelumnya. Ketua sekte benar-benar punya cara agar kami bisa mencapai ranah Tongtian? Tetua kelima, Liu Changhai, bertanya tak bisa menahan diri. Omong kosong. Qin Yang membentak, sejak kapan aku menipumu? Mendengar ini, wajah kelima tetua menunjukkan kegembiraan dan rasa penasaran sekaligus. Rahasia apa yang diketahui Qin Yang tentang Istana Fata Morgana hingga ia begitu yakin bisa membantu mereka mencapai ranah Tongtian? Namun, sejak Qin Yang menjadi ketua sekte, dia memang belum pernah membohongi mereka. Ketua sekte. Seseorang masuk ke dalam tenda, menangkupkan tangan dan berkata, ada seorang pemuda di luar, katanya ingin menyapa ketua sekte. Oh! Qin Yang melambaikan tangan, memberi isyarat agar orang itu dibawa masuk. Yu Yunfan. Melihat Yu Yunfan, Qin Yang cukup terkejut. Tampaknya kali ini, keluarga Yu tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Yunfan memberi hormat kepada ketua sekte Qin. Yu Yunfan tersenyum dengan sopan dan ramah. Ayahmu yang menyuruhmu datang? Benar. Qin Yang menatap Yu Yunfan, lalu berkata, kalau begitu ayahmu pasti sudah memberitahumu? Selama kamu tidak pergi ke lembah Mo di Istana Fata Morgana, nyawamu akan aman. Ayah sudah memberi perintah. Yu Yunfan menjawab dengan lebih hormat. Mengapa? Masih ada yang ingin kamu sampaikan? Tanya Qin Yang lagi saat melihat Yu Yunfan tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Mendengar hal itu, Yu Yunfan tak bisa menahan diri dan berkata, ayah saya tidak banyak bicara, tetapi tuan ketiga Yu meminta saya untuk membawa sesuatu. Apa itu? Tuan ketiga Yu awalnya berkata, Paman Qin melihat bahwa menurunkan warisan di berbagai keluarga bangsawan tidak mudah. Memandang generasi tua, jika ada anak-anak muda yang bodoh, yang memaksa masuk ke lembah Mo, mohon Paman Qin, demi wajah para tetua itu, bunuh lebih sedikit orang saja. Bunuh lebih sedikit orang? Qin Yang menggelengkan kepala sambil tersenyum saat ini, lalu berkata, baiklah, aku mengerti maksud tuan ketiga Yu. Tenang saja, selama mereka tidak memprovokasiku, aku tidak akan membunuh mereka. Hamba mohon diri. Yu Yunfan memberi salam, lalu pergi. Pada saat ini, beberapa tetua dan murid yang hadir tampak sangat terkejut. Mereka belum pernah mendengar tentang keluarga Yu sebelumnya. Tapi dari kata-katanya, tampaknya salah satu tetua Yu Yunfan meminta Qin Yang untuk menahan diri dan tidak membunuh. Hal ini membuat mereka merasa bingung. Belum lagi apakah Qin Yang akan membunuh atau tidak, sekadar membicarakannya saja, tampaknya Qin Yang belum tentu mampu melakukannya. Lao Wei memang sangat kuat. Ia tak tertandingi di ranah transformasi dewa. Di seluruh tanah Jiuyu, ranah transformasi dewa adalah kekuatan puncak. Namun kali ini, 4 sekte besar telah mengirim banyak tokoh besar, bahkan 3 dari 9 raja pedang dari Jianghe pun turut serta. Jika Qin Yang menyuruh Lao Wei mulai membantai, bisa saja hal itu memicu perlawanan dari banyak kekuatan di seluruh tanah Jiuyu. Saat itu, siapa yang tahu apakah akan hidup atau mati? Para tetua memandang Qin Yang dengan penuh kekhawatiran saat ini.
mau mengatakan sesuatu. Tuan Sekte, 4 sekte besar telah mengirim banyak ahli kali ini. Bahkan ada yang sudah mencapai ranah transformasi dewa. Haruskah kita bersikap lebih rendah hati saja? Tetua pertama ragu-ragu cukup lama sebelum memilih kata-katanya. Rendah hati? Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, biar saja mereka masuk ke istana Fata Morgana. Tapi, lembahmu tidak boleh disentuh oleh mereka. Bukankah aku sudah cukup murah hati? Lagi pula, rendah hati? Menurut kalian, apa aku ini belum cukup rendah hati? Di perkemahan, beberapa orang langsung terdiam. Sepanjang perjalanan, Qin Yang memang bertindak cukup tenang. Namun, saat berbicara atau bertindak, tidak ada satupun yang terlihat rendah hati. Baiklah, ayo semangat semuanya. Qin Yang menatap mereka dan berkata, alasan aku membawa kalian adalah untuk membantu kalian meningkatkan level kalian. Bagaimanapun juga, Qin Yunzong akan menjadi sekte besar di masa depan, dan kalian adalah para pilar utamanya. Nanti, kalau level kalian tidak cukup, bagaimana kalian akan menakut-nakuti pihak lain? Kalian semua tampak tidak bersemangat. Apa kalian tidak punya rasa percaya diri? Qin Yang menatap mereka, menggelengkan kepala, lalu berjalan keluar dari tenda. Lao Wei, seperti bayangan, mengikuti di belakangnya. Di dalam tenda, suasana tiba-tiba menjadi hening. Kelima tetua saat ini merasa getir di dalam hati. Bukan mereka tidak ingin menjadi luar biasa, hanya saja mereka memang merasa tak punya potensi besar. Apalagi, kepercayaan diri Qin Yang membuat mereka justru merasa ragu. Di luar tenda, Qin Yang tampak kesal karena kecewa melihat kurangnya semangat mereka. Ini bukan salah mereka. Bagaimanapun juga, Qin Yunzong telah lama lemah. Wajar jika mereka sulit percaya. Lao Wei mencoba menenangkan. Tentu saja aku paham, tapi kalau 1-2 orang saja sudah tak percaya diri, melihat begitu banyak sekte, langsung lemah seperti terong kena embun beku, ya aku harus beri mereka tekanan sedikit. Qin Yang tersenyum, biar mereka introspeksi dulu sekarang, supaya nanti tidak bingung dan lebih percaya diri. Ucapan Tuan Muda memang benar. Kamu memang jagonya menjilat, jawab Qin Yang, tertawa kecil. Qin Yang berjalan keluar dari tenda, memandang padang rumput luas di sekeliling. Qin Yang pun menghela napas pelan. Bagaimana penyelidikannya? Qin Yang tiba-tiba bertanya. Kita mulai dari negara kuno dulu. Lao Wei berkata perlahan, kali ini, banyak orang dari negara kuno Daxia yang datang. Pemimpinnya adalah Pangeran Xia Qing, salah satu pangeran dari negara kuno Daxia. Katanya orang ini sangat cerdas dan berhati dingin. Di dalam Daxia, dia adalah salah satu kandidat kuat untuk menjadi raja kuno berikutnya. Kemudian, dari 4 keluarga kuno, keluarga Huangfu, keluarga Yu, keluarga kuno Lingnan, dan keluarga Huang, semuanya juga mengirim orang. Oh iya, permaisuri yang juga datang kali ini. Kemudian, ada juga para keturunan dari 4 raja, Raja Mu, Raja Qing, Raja Su, dan Raja Li. Jumlah mereka cukup banyak. Lalu ada pula 4 sekte besar dan sekte-sekte tingkat 2. Mendengar ini, mata Qin Yang menyipit. Negara kuno jarang sekali muncul dalam ribuan tahun. Tak disangka, kali ini mereka datang juga. Orang-orang tua itu, waktu perang melawan iblis saja tidak seaktif ini. Tapi sekarang melihat ada yang menarik, semua langsung berebut datang. Keluarga-keluarga kuno itu, hanya 4 yang muncul? Tidak mungkin cuma itu kan? Saya hanya menemukan 4 sejauh ini, jawab Lao Wei. Qin Yang berkata lagi, mungkin beberapa rubah tua lainnya, sedang memikirkan cara yang lebih rapih. Ya sudahlah, aku tidak peduli apa maunya mereka. Dulu aku yang memasang penghalang di istana Fata Morgana, mungkin sampai sekarang pun masih ada. Aku tidak peduli soal harta peninggalan si tua Fata Morgana, tapi kalau soal lembah Mo siapa yang berani main-main, akan kubantai 9 keturunannya. Mendengar ucapan Qin Yang, Lao Wei hanya tersenyum dan tak banyak bicara. Kalau Jing mau tahu bahwa Tuan Muda masih memikirkannya, dia pasti senang. Menurutku, dia juga pasti sangat merindukanku. Qin Yang jarang menunjukkan ekspresi penuh nostalgia seperti ini, lalu berkata pelan, bahkan setelah puluhan ribu tahun berlalu, banyak orang mungkin akan berubah, tapi dia tidak akan berubah. Sesaat, wajah Qin Yang dipenuhi senyum tipis. Waktu menunggu berlalu hingga 10 hari.
Di hari ke-10, padang rumput yang tenang akhirnya mulai menunjukkan perubahan. Di padang rumput luas itu, angin mulai berhembus kencang, seperti awan petir yang menyelimuti langit. Dan di langit, di antara kumpulan awan petir, sekitar ribuan meter dari tempat semua orang berkemah, tanah mulai bergetar dan aura kuat mulai terasa. Di bawah fluktuasi itu, semua orang merasa seolah-olah ada sungai galaksi yang turun dari langit dan menyusup ke bumi. Tanah terbelah, dan sebuah gerbang raksasa muncul. Gerbang raksasa itu tingginya hampir 1000 meter dan lebarnya ratusan meter. Seluruh gerbang terbuat dari kristal, dan di dalamnya mengalir aura spiritual tanpa henti. Dengan suara berderit, gerbang besar itu mulai terbuka perlahan, seolah tidak ada siapapun di baliknya. Istana Fata Morgana telah terbuka. Tak seorang pun menyangka, pembukaannya akan sesederhana ini. Qin Yang memimpin semua orang, memandang gerbang besar yang terbuka, lalu tersenyum ringan. Akhirnya terbuka juga. Orang tua Fata Morgana, aku harus masuk dan melihat-lihat istana Fata Morganamu. Bersiaplah, kita masuk. Qin Yang memberi perintah langsung. Tunggu dulu, Tuan Sekte, seru tetua pertama, karena ini adalah istana Fata Morgana peninggalan Tuan Besar Tianyan, pasti penuh dengan jebakan. Lebih baik kita tunggu sebentar sebelum masuk. Qin Yang memandang tetua pertama, tersenyum, dan berkata, tenang saja, tidak akan ada bahaya di sini. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada bahaya. Sambil berkata demikian, Qin Yang melangkah maju mendekati gerbang raksasa itu. Namun pada saat itu, semua orang masih dalam posisi menunggu. Tiba-tiba, mereka melihat sekelompok lebih dari selusin orang menjadi yang pertama masuk ke dalam gerbang besar itu. Mereka menunggu untuk melihat apakah ada kejutan di dalamnya. Ini benar-benar urusan hidup dan mati. Seseorang berkata sambil bergurau, ini adalah istana Fata Morgana. Kakek Fata Morgana di benua Jiuyo dulu adalah legenda sepanjang masa. Bagaimana mungkin tidak ada bahaya ketika gerbang istana dibuka seperti ini? Masuk dengan gegabah, itu sama saja mencari mati. Benar sekali. Segera seseorang menimpali, kakek Tianyan adalah tokoh legendaris, jejak yang ditinggalkannya pasti penuh dengan bahaya. Ya, mari kita tunggu dan lihat saja. Tiba-tiba, kekuatan dari berbagai pihak menyaksikan Qin Yang dan yang lainnya menerobos masuk ke gerbang, dan mereka semua diam-diam menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Para tetua pun terlihat semakin cemas saat ini. Tempat seperti ini adalah istana Fata Morgana, tempat yang penuh legenda peninggalan dari kakek Fata Morgana. Bukankah itu sama saja dengan mencari mati jika masuk sembarangan? Sementara itu, sekte-sekte besar belum bertindak. Jika mereka bertindak sembrono, bisa terjadi masalah besar. Satu persatu sosok melintas melewati gerbang raksasa, dan sosok mereka pun menghilang. Namun, sesaat kemudian, tak ada gelombang energi ataupun kejutan yang terjadi. Kelima tetua pun tampak bingung. Tidak apa-apa. Kelima tetua saling memandang, dan benar-benar tidak terjadi apa-apa. Mengapa kalian bengong? Qin Yang menatap mereka dan berkata dengan datar, setelah memasuki gerbang istana ini, kita akan menuju ke Fata Morgana terlebih dahulu. Kalian berlima akan tinggal di Fata Morgana, di sana ada peluang besar untuk kalian. Fata Morgana? Peluang besar? Kelima tetua tampak terkejut. Peluang besar yang disebutkan Qin Yang pasti bukan sembarang peluang. Mereka berlima pun menjadi tak sabar untuk segera mencoba. Kakak, apa itu Fata Morgana? Tanya Jian Xiaoming bingung. Itu hanyalah padang rumput. Qin Yang tersenyum tipis dan berkata, hanya saja itu padang rumput yang sangat istimewa. Setelah berkata demikian, Qin Yang memimpin, dan belasan sosok pun segera melesat satu persatu. Sementara itu, di luar gerbang raksasa, berbagai kekuatan melihat Qin Yang dan rombongannya masuk ke dalam dan kemudian sosok mereka menghilang tanpa jejak. Mereka semua terlihat bingung. Tidak terjadi apa-apa. Di istana Fata Morgana yang agung, tempat pewarisan dari kakek Tianyan, gerbang terbuka dengan sendirinya dan tidak ada bahaya apapun. Mungkinkah ini Fata Morgana palsu? Syuh! Kenapa kalian masih berdiri di sana? Ayo masuk. Di tengah kerumunan, terdengar seruan, dan sosok-sosok pun melesat masuk. Benar saja, jika masih ragu-ragu, maka itu bodoh namanya. Sudah terlambat, benda-benda berharga di istana Fata Morgana bisa-bisa sudah diambil orang lain. Dalam sekejap,
Sosok-sosok pun beterbangan laksana belalang, melewati gerbang raksasa, dan memasuki istana Fata Morgana yang menjadi impian semua orang. Banyak sekte tingkat 2, 4 sekte besar, pavilion Shengdan, keluarga bangsawan, para keturunan 3 kaisar dan 7 raja, serta orang-orang dari kerajaan kuno, semuanya tak bisa menahan diri lagi. Tak seorang pun rela melepaskan kesempatan di istana Fata Morgana. Puluhan ribu sosok menerobos masuk ke dalam istana Fata Morgana, dan semuanya langsung menyebar begitu masuk. Tuan Muda Xia dari kerajaan kuno Daxia menatap ke depan dan berkata dengan datar, tidak perlu mencari-cari yang lain, langsung cari Mogu. Area Mogu telah diberi batasan. Mereka yang berada di bawah tingkat Tianwu dan di atas tingkat Tianwu tidak bisa masuk. Jadi, setelah Mogu ditemukan, aku akan masuk, dan kalian tetap di luar. Baik. Tuan Muda Xia memberi perintah, dan semua orang segera patuh. Wang Qingze dari Istana Suci juga mengangguk saat ini. Bagaimanapun juga, ayahnya telah memberikan instruksi agar semua tindakan Istana Suci kali ini mengikuti perintah Tuan Muda Xia. Jika tidak, itu bisa menjadi bencana bagi Istana Raja Suci. Di saat yang sama, sekelompok orang berpakaian merah juga menyebar. Tuan Muda Yan Baiyu, apakah kita langsung mencari Mogu? Seorang lelaki tua menyatukan tangan dan bertanya. Ya. Yan Baiyu bertubuh tegap dan tinggi. Ada aura kuat yang memancar dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Ia tidak kalah dari tetua Li Yang Zhao. Ia juga merupakan ahli tingkat Tianyuan. Yan Baiyu menatap sekeliling dan berkata, berdasarkan catatan Kaisar Yan, Kaisar Jiuyo membangun Mogu di dalam istana Fata Morgana ini, dan istana Fata Morgana ini juga disegel oleh Kaisar Jiuyo atas permintaan kakek Fata Morgana. Kali ini, sebagai keturunan Kaisar Yan, kita tentu paling berhak mendapatkan peninggalan dari Kaisar Jiuyo. Kaisar Yan adalah salah satu dari 3 kaisar yang mengikuti Raja Netherworld. Dengan merosotnya kerajaan Beiming, keturunan 3 kaisar dan 7 raja semuanya memiliki peluang. Keturunan Raja Chu, Raja Xiang, dan Raja Di menjadi penguasa perbatasan luar benua Jiuyo. Namun keempat raja lainnya, Raja Mu, Raja Qing, Raja Su, dan Raja Li, tinggal di tanah Jiuyo, dan keturunan mereka menyembunyikan diri. Sedangkan 3 kaisar, kekuatannya lebih besar lagi. Sebagai salah satu dari 3 kaisar, Kaisar yang dahulu adalah sosok tak terkalahkan di tingkat transformasi dewa. Setelah wafat, keturunannya berkembang secara diam-diam berbekal peninggalannya. Kini, di tanah Jiuyo, bahkan keluarga kuno pun tak berani memprovokasi mereka. Dulu, leluhur kita adalah kepercayaan Raja Netherworld, dan diangkat menjadi salah satu dari 3 kaisar. Ia juga pernah bertemu dengan Venerable Qingyun dan Kaisar Jiuyo. Tempat ini dibangun oleh Kaisar Jiuyo. Kita adalah orang-orang Kaisar Yan, dan Kaisar Jiuyo pasti meninggalkan warisan bagi kita. Yan Baiyu berkata tenang, di istana Fata Morgana ini, terdapat dataran Fata Morgana, pegunungan Fata Morgana, hutan Fata Morgana, istana Fata Morgana, dan tempat-tempat lainnya yang langka di dunia. Beberapa tempat sangat berguna untuk kultivasi, bahkan mungkin mendapatkan sebagian dari warisan kakek Tianyan dan bisa meningkatkan kekuatan secara drastis. Namun, yang paling menarik tentu saja Mogu. Itu adalah tempat yang secara pribadi dibangun oleh Kaisar Jiuyo untuk seseorang. Nilai gabungan dari semua tempat di istana Fata Morgana tidak sebanding dengan Mogu. Tatapan mata Yan Baiyu berkilauan saat ia berkata, kali ini, siapapun yang berani menghalangi, akan dibunuh. Baik. Keturunan Yan Huang, bersama kelompoknya, segera bergerak maju dan menghilang. Pembukaan istana Fata Morgana kali ini benar-benar menggemparkan semua sekte besar, keluarga kuno, dan kekaisaran kuno. Pergerakan dari istana Fata Morgana tidaklah sepele, membuat seluruh tanah Jiuyo bergemuruh. Dibandingkan dengan para penjelajah lain yang matanya memerah karena terpikat oleh Fata Morgana, rombongan Qinyang tampak lebih tenang saat ini. Saat ini, Qinyang tampak seperti seorang pemandu, memimpin rombongan berkeliling di dalam istana Fata Morgana yang luas. Aku kira Fata Morgana ini hanyalah sebuah istana. Ujar Jian Xiaoming tak tahan untuk tidak berkata. Kelompok mereka telah berjalan lama, namun di kejauhan masih tampak hamparan tanah yang luas. Istana Fata Morgana ini wilayahnya sangat luas, inti utamanya memang istana, tapi wilayah ini juga sangat luas, kira-kira seluas sebuah kekaisaran. Mendengar ini, bahkan Tian Linglong dan Li Yifan tak bisa menahan decakan kagum mereka. Fata Morgana ini memang benar-benar luas.
Dan dalam tempat seluas ini bisa disegel sedemikian rupa sehingga tidak bisa diakses selama puluhan ribu tahun. Betapa kuat kekuatan di baliknya? Qin Yang terdiam, tetapi di dalam hatinya, ia sangat bersemangat. Yang membuatnya bersemangat tentu saja bukan istana Fata Morgana, melainkan Lembah Mo. Di Lembah Mo, sosok yang telah tertidur selama 10.000 tahun, kini, saatnya untuk bangun. Qin Jing Mo. Orang itu, jika melihat wujud dirinya yang sekarang, mungkin akan terkejut kan? Qin Yang memikirkan hal ini, dan senyum perlahan-lahan merekah di wajahnya. Di sampingnya, melihat senyuman Qin Yang, Lao Wei turut merasa bahagia dari lubuk hatinya untuk sang tuan. Sudah sampai. Di depan, terbentang hamparan padang rumput luas yang muncul pada saat itu juga. Hanya sebuah padang rumput, namun rerumputannya tampak begitu luar biasa megah. Setiap helai rumput, tingginya lebih dari 3 meter, dan membentang sejauh mata memandang. Semua orang berada di udara, dan saat menatap padang rumput itu, mereka semua dibuat tercengang. Seumur hidup, baru kali ini aku melihat padang rumput seperti hutan. Jian Xiaoming tak bisa menahan diri untuk berkata. Begitu angin berhembus, seluruh padang rumput tampak bergoyang. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, hati mereka terasa penuh dan hangat. Seolah-olah yang membentang di depan mata, bukan padang rumput yang meluas, melainkan mereka sendirilah yang menjadi semakin kecil. Jangan bengong. Qin Yang memandang ke depan dan berkata sambil tersenyum, kita juga harus masuk. Tempat ini disebut Fata Morgana. Di Fata Morgana, terdapat sebuah formasi besar peninggalan orang tua Tianyan, namanya formasi pemanggil ular raksasa. Formasi pemanggil ular raksasa adalah formasi tingkat 8 yang kuat. Formasi tingkat 8. Mendengar ini, kelima tetua, bahkan Tian Daoji, merasakan tekanan di dada mereka. Tian Daolou adalah sekte kelas 2 sejati, dan di seluruh tanah Jiuyu, kekuatannya hanya berada di bawah 4 sekte besar. Namun meskipun begitu, di dalam sekte mereka hanya ada satu formasi pelindung, yaitu formasi spiritual tingkat 8. Formasi itu pun, merupakan warisan dari leluhur, telah lama rusak dan kekuatannya tak lagi seperti dulu. Namun di dalam istana Fata Morgana ini, ada formasi besar tingkat 8, yang tampaknya biasa saja. Qin Yang tersenyum dan berkata, formasi pemanggil ular raksasa ini, merupakan hasil penggabungan dan pemadatan esensi serta darah, dari lebih dari 1000 binatang spiritual tingkat 8, ular darah pembusuk pengerat, yang kemudian disuntikkan ke dalam formasi. Efek dari formasi spiritual ini adalah untuk meningkatkan ki dan darah seorang pejuang, serta membantu mereka mentransformasi ki dan darah milik mereka sendiri. Melihat ke arah kelima tetua, Qin Yang berkata sambil tersenyum, pencapaian tertinggi kalian dalam hidup ini hanya sampai ke ranah Tianyuan. Itu adalah batasan dari bakat, tetapi ada cara untuk mengubah belenggu ini, yaitu dengan meningkatkan vitalitas kalian dan membuka batasan tersebut. Formasi pemanggil ular raksasa ini jelas paling cocok untuk kalian. Mendengar kata-kata ini, napas kelima tetua menjadi berat. Ini terdengar seperti mengubah nasib melawan langit, sungguh luar biasa. Namun, walaupun formasi ini sangat kuat, formasi pemanggil ular raksasa ini tak akan mampu ditahan oleh orang biasa. Saat Qin Yang berkata demikian, mereka pun semakin dalam memasuki Fata Morgana. Akhirnya, belasan sosok muncul di tengah-tengah Fata Morgana. Dan di tempat ini, rerumputan raksasa itu tampak menjadi lebih pendek. Pada saat itu, satu persatu sosok mendarat dan menginjak rumput tersebut. Jika diperhatikan dengan saksama, padang rumput ini bukanlah pemandangan biasa, melainkan permukaannya tidak rata, terdapat pola-pola pada cekungan-cekungan yang ada. Melihat pemandangan ini, Qin Yang mengangguk dan berkata, masih terawat dengan baik. Ketua sekte, apakah ini formasi pemanggil ular raksasa yang kamu maksud? Tanya tetua agung saat itu juga. Tentu saja bukan. Qin Yang perlahan tersenyum, namun, setelah ini, barulah yang sebenarnya dimulai. Setelah perkataan terucap, Qin Yang melambaikan tangannya, dan pola-pola di dalam cekungan tanah diaktifkan oleh segel spiritual yang muncul di tangannya saat itu juga. SSSSSS. Tak lama kemudian, pola-pola benda mati di dalam lubang-lubang itu benar-benar menjadi hidup. Pada saat itu, semua orang terperangah. Dan itu tak lain adalah binatang spiritual tingkat 8, ular darah pembusuk. Binatang spiritual tingkat 8? Itu adalah eksistensi yang bahkan tak mampu dibunuh oleh pejuang di ranah Tongtian. Binatang spiritual juga berlatih dengan menyerap aura langit dan bumi, sama seperti manusia.
Namun, dibandingkan manusia, pelatihan binatang spiritual jauh lebih sulit. Hal ini juga menyebabkan, di tingkat yang sama, binatang spiritual jauh lebih kuat dari manusia. Saat itu juga, ular darah pengerat muncul satu demi satu, masing-masing panjangnya ratusan kaki dan tebalnya sebesar tangki air. Kepala ular yang terangkat memperlihatkan dua baris taring di kedua sisi, sangat mengerikan. Sejenak, bahkan Tian Daoyi merasa tubuhnya gemetar. Meskipun ia telah berada di tingkat kelima ranah Tongtian, jika ular-ular raksasa itu langsung menerkamnya, mereka bisa dengan mudah mencabiknya. Baik, kalian berlima masuklah. Qin Yang memandang kelima tetua dan berkata. Setelah melirik Tian Daoyi sejenak, Qin Yang melanjutkan, jika kamu ingin menerobos dari ranah Tongtian dan mencapai ranah transformasi dewa, kamu juga bisa masuk. Begitu mendengarnya, Tian Daoyi menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan masuk ke dalam kumpulan ular raksasa itu. Qin Yang perlahan berkata, tenang saja, aku tidak akan mencelakai kalian. Hanya saja, formasi pemanggil ular raksasa ini adalah formasi tingkat 8. Karena digunakan untuk mengubah nasib kalian melawan langit, kalian harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit ini, kalau kupikir-pikir, tidak kurang dari tubuh kalian yang tercabik. Hanya kalian berenam yang cocok untuk formasi ini. Keuntungannya adalah, jika kalian berhasil melewatinya, kalian berlima akan mudah mencapai ranah Tongtian. Ingat, itu terjadi seketika, bukan dengan latihan bertahun-tahun. Sedangkan untuk Tian Daoyi, kamu akan menjalani pembaptisan di formasi ini, untuk menembus ranah transformasi dewa. Tian Daoyi adalah orang yang paham situasi dan ia berpihak padanya. Qin Yang menyukai orang yang cerdas seperti itu, yang tidak bermain licik dan tidak berniat jahat. Oleh karena itu, ia bersedia memberi Tian Daoyi kesempatan. Ranah transformasi dewa bukanlah ranah yang bisa dicapai hanya dengan melangkah ke sana. Satu kesalahan saja, Dao akan lenyap, dan latihan yang mungkin telah berlangsung selama ratusan tahun akan sia-sia. Tian Daoyi juga paham betapa langkanya kesempatan ini. Ia telah terjebak di ambang ranah transformasi dewa selama puluhan tahun, dan kemungkinan besar, seumur hidupnya tidak akan menembus ranah itu. Qin Yang memberinya kesempatan yang sangat langka kali ini, maka ia harus memanfaatkannya. Apa sudah siap? Qin Yang memandang ke 6 orang itu, tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu. Tunggu. Namun pada saat itu, terdengar sebuah seruan yang menghentikan tindakan Qin Yang. Tempat sebagus ini, aku juga ingin ikut. Bagaimana kalau kita bagi rata saja? Terdengar tawa kecil saat itu juga, dan puluhan sosok bermunculan satu persatu di sekitar padang rumput. Melihat sosok-sosok yang muncul, Tian Linglong dan yang lainnya langsung menjadi waspada. Sebaliknya, Lao Wei tetap seperti biasa, tenang, seperti dewa tua, yang stabil bagaikan gunung. Siapa kalian? Qin Yang menatap orang itu dan bertanya dengan tenang. Aku adalah penguasa sekte 100 tubuh, Zhongming. Pemimpin itu mengenakan pakaian tempur, tubuhnya membentuk sosok yang sangat kokoh. Dan aura kuat yang terpancar menunjukkan bahwa orang ini telah mencapai ranah transformasi dewa. Sekte 100 tubuh, salah satu sekte tingkat 2. Tian Daoyi langsung menjadi waspada. Sekte 100 tubuh juga merupakan sekte tingkat 2, dan latar belakang serta kekuatannya tidak kalah dengan Tian Daolou. Menurut sejarah mereka, leluhur mereka bernama kakek 100 tubuh. Orang ini mencapai tingkat tak terkalahkan, khusus berlatih memperkuat tubuh fisik. Namun, karena teknik tubuh yang ia pelajari terlalu rumit, akhirnya ia meninggal dunia. Namun, warisan dari kakek tua 100 tubuh masih terjaga, sehingga memperkuat kekuatan sekte 100 tubuh. Di sekte 100 tubuh, konon terdapat ratusan teknik bela diri tubuh yang luar biasa, dan semua murid di dalam sekte tersebut menghususkan diri dalam seni tubuh, membuat tubuh mereka sangat kuat. Dan sekarang, Zhongming, ketua sekte 100 tubuh, secara kebetulan mempelajari satu teknik tubuh yang ditinggalkan leluhurnya, dan dengan mengandalkannya, ia berhasil menembus ke ranah transformasi dewa. Di antara sekte tingkat 2, kekuatannya termasuk yang terkuat. Kamu datang tepat waktu. Tian Daoyi menatap Zhongming dan mendengus dingin. Di istana Fata Morgana ini, terdapat peluang-peluang aneh yang tak terduga, dan jumlahnya tak terhitung. Tentu saja aku ingin merebut sebagian. Zhongming menatap belasan orang itu dan berkata, hanya ada beberapa dari kalian yang berada di ranah Tianyuan, sementara bocah-bocah ini tidak sebanding denganku. Aku,
Zhongming, bukan orang yang tak tahu diri. Kalian yang menemukan tempat ini lebih dulu, jadi aku tak akan mengusir kalian. Aku hanya ingin meminta beberapa tempat untuk sekteku. Mendengar ini, Tian Daohi mengejek dan berkata, menurutku bukan karena kamu tidak ingin mengusir kami, tapi karena kamu tidak tahu bagaimana cara mengendalikan formasi roh pengumpul ular ini, jadi kamu membutuhkan kami. Zhongming tidak merasa malu sedikit pun setelah Tian Daohi mengungkapkan hal itu di depan umum. Ia tersenyum perlahan dan berkata, baiklah, semuanya. Kalau begitu, aku hanya minta 4 tempat saja. 4? Tian Daoyi mendengus marah. Total hanya ada 6 orang yang akan masuk ke dalam formasi, dan Zhongming langsung meminta 4? Ini benar-benar keterlaluan. Tuan Tian, aku hanya minta 4, itu sudah sangat baik hati. Apa mungkin kamu ingin aku mengambil semuanya? Kata Zhongming dengan senyum tak tahu malu. Pergi. Tiba-tiba, Qin Yang angkat bicara. Pergi? Mendengar ini, senyum di wajah Zhongming perlahan memudar. Bocah, ini bukan urusanmu. Zhongming menyeringai dan berkata, bahkan Tian Daohi tidak berani berbicara padaku seperti itu. Hanya karena dia tidak berani, bukan berarti aku tidak berani. Qin Yang menjawab pelan, kami yang menemukan dan membuka formasi pengumpul ular ini. Kalau kamu ingin mendapatkan harta karun di Istana Fata Morgana, kenapa tidak mencarinya sendiri? Kamu hanya punya kekuatan transformasi dewa, tapi tak punya nyali. Kamu. Zhongming mendengus, lalu tersenyum. Kalau ada keuntungan yang siap dinikmati, mengapa harus repot mencari tempat rahasia lain? Kalau begitu, apa kamu tetap mau bertahan di sini? Qin Yang menghela napas dan berkata, kau masih belum mau pergi? Bocah, mulutmu terlalu tajam. Di sisi Zhongming, seorang lelaki tua berkata dingin, biar aku ajari kamu cara berbicara yang sopan, mewakili orang tuamu. Mewakili orang tuaku? Qin Yang tersenyum dan berkata, di dunia ini, aku rasa tak ada satupun orang yang bisa mewakili orang tuaku untuk mengajariku. Shuh! Terdengar suara angin menerobos udara, dan lelaki tua itu melangkah maju dari sisi Zhongming, langsung menerjang ke arah Qin Yang. Orang tua, kamu cuma berada di ranah Tong Tian, berani-beraninya sombong di depanku. Qin Yang memaki, dan juga melangkah maju. Saat kakinya menginjak tanah, ular-ular pembusuk darah itu langsung berubah bentuk satu persatu dan menyerbu maju. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia buru-buru menepukkan telapak tangannya, melepaskan aura kuat yang meledak dengan ganas. Namun dalam sekejap, terjadi hal mengejutkan. Saat telapak tangannya seharusnya mengenai ular-ular itu, makhluk-makhluk itu tiba-tiba menjadi ilusi dan menghindar secara langsung. Tak lama kemudian, mulut-mulut berdarah itu menerjang ke depan. Kerak! Seorang ahli ranah Tong Tian langsung dilahap oleh ular-ular raksasa itu, di depan mata semua orang, tubuhnya hancur berkeping-keping. Darah mengalir deras, aroma amis menyebar ke segala arah. Qin Yang tersenyum dengan wajah seolah tanpa dosa, lalu berkata, beri sedikit darah segar, kekuatan formasi pengumpul ular ini akan semakin kuat. Wajah Zhongming menjadi pucat. Itu adalah salah satu ahli tingkat 3 Tong Tian dari Sekte 100 Tubuh, dan langsung dilumat di tempat. Setelah terdiam sesaat, Zhongming berteriak, Sekte 100 Tubuh mengalah, beri kami 3 tempat. Tidak ada tempat sama sekali. Jian Xiaoming memberanikan diri dan berseru keras. Qin Yang tersenyum ringan, benar, tidak ada tempat sama sekali. Wajah Zhongming menggelap, lalu ia berteriak, bocah bau, di dalam formasi, kamu bisa berbuat sesukamu. Tapi bagaimana kalau di luar formasi? Setelah kata-kata itu keluar, Zhongming menatap Jian Xiaoming dan yang lainnya. Para junior itu hanya berada di tingkat Tianwu dan Tianyuan. Jika mereka ditangkap, Qin Yang pasti akan menyerah demi menyelamatkan mereka kan? Sus! Begitu kata-kata Zhongming selesai, beberapa ahli ranah Tong Tian dari Sekte 100 Tubuh langsung menerjang. Wajah Jian Xiaoming langsung memucat. Kalau tahu begini, dia tak akan berbicara. Ibu. Melihat para raksasa ranah Tong Tian menyerbu, Jian Xiaoming mundur selangkah dan bersembunyi di belakang Tian Linglong. Ayo ke sini dengan patuh. Orang yang memimpin serangan itu menyeringai, aura membunuh muncul, dan langsung mengulurkan tangan ke arah Tian Linglong. Perempuan secantik ini, kalau ditangkap dan dijadikan sandera untuk mengancam Qin Yang, mungkin bisa dinikmati dulu sebelum itu. Tiba-tiba terdengar dengungan,
Dan plak, darah memercik. Orang itu menyadari bahwa lengannya tiba-tiba tidak bisa dikendalikan, dan terbang ke tanah. Tangannya hilang. Arg. Tiba-tiba, mulut berdarah muncul di hadapannya dan langsung menerkam. Dengan jeritan memilukan, seluruh kepala pria itu dilahap. Piton raksasa dari dalam formasi menjulur ratusan kaki dan menyerang keluar. Semua ahli ranah Tongtian ketakutan, wajah mereka pucat, tidak berani bergerak maju selangkah pun. Tapi ular-ular raksasa itu terus menyerang mereka. Maaf, bahkan di luar formasi, aku bisa membalikan langit dan melakukan apapun yang kuinginkan. Qin Yang berkata pelan, di istana Fata Morgana ini, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Wajah Zhong Ming kini benar-benar kaku. Formasi tingkat 8, itu benar-benar di luar dugaannya, kekuatannya sangat mengerikan. Bukankah Qin Yang bilang tadi bahwa, formasi itu hanya untuk membantu menempa tubuh dan memperkuat darah? Tapi kenapa begitu agresif dan ganas? Seketika, hampir seluruh ahli ranah Tongtian hancur. Zhong Ming sangat marah saat ini. Namun, selama bisa merebut formasi ini, akan mudah melatih beberapa ahli Tongtian. Zhong Ming mendengus pelan, lalu melepaskan seluruh aura kekuatannya. Ia telah menapaki satu tahap ranah transformasi dewa. Di tanah Jiuyu, ranah Tianwu dan Tianyuan adalah tulang punggung dari sekte tingkat 2 dan 3. Jika ranah Tianyuan adalah kepala satu wilayah, ranah Tongtian adalah raja dari satu daerah. Dan ranah transformasi dewa adalah pemimpin puncak di tanah Jiuyu. Namun saat ini, aura Zhong Ming menyebar luas, tekanan dari ranah transformasi dewa itu, hanya dari tubuhnya saja, sudah cukup membuat Jian Xiaoming, Li Yifan, dan yang lainnya menundukkan kepala dan ingin bersujud. Melakukan apapun sesukamu? Di hadapan ranah transformasi dewa, kamu hanyalah seekor semut kecil yang menyedihkan. Zhong Ming mendengus, melangkah maju, dan bahkan kelima tetua serta Tian Daoyi merasa kedinginan oleh aura tersebut. Baru tingkat 1 transformasi dewa, apa kamu benar-benar mengira dirimu tak terkalahkan? Qin Yang mencibir, lalu mengayunkan telapak tangannya kembali. Ular darah yang mengelilinginya saat itu, langsung diraihnya dan dipaksa menyatu satu sama lain. Dua ular itu tergabung menjadi satu, dan seketika ukurannya menjadi 2 kali lipat. Qin Yang tak berhenti sampai di situ. Ia kembali mengayunkan telapak tangannya, dan para ular darah pembusuk itu langsung tergenggam erat, tak mampu bergerak. Ular-ular raksasa itu saling membelit dan bergabung, hingga akhirnya membentuk satu ular raksasa dengan diameter puluhan meter. Melihat pemandangan ini, keringat dingin menetes dari wajah Zhong Ming. Apa-apaan ini? Ular darah pembusuk adalah binatang roh tingkat 8. Bahkan para ahli Tongtian pun harus menghindar. Tapi entah bagaimana, Qin Yang bisa membuat semua ular itu menyatu satu persatu. Ini benar-benar tak terbayangkan. Berani sombong di hadapanku, dari mana kepercayaan dirimu berasal? Qin Yang mendengus, melangkah maju, lalu mendorong kedua tangannya. SSSSSS. Ular darah pembusuk raksasa itu langsung menerjang ke depan. Wajah Zhong Ming pun berubah suram. Namun jika ia tidak melawan, ia akan mati. Zhong Ming segera mengayunkan telapak tangannya dan melancarkan serangan. Aura spiritual menyembur keluar, membentuk telapak tangan raksasa, dan langsung menghantam piton tersebut. Boom! Terdengar suara ledakan keras. Telapak tangan itu menghantam langsung ke tubuh ular raksasa. Boom! Namun suara benturan bergema kembali, dan telapak tangan itu tidak memberikan dampak apapun. Wajah Zhong Ming seketika pucat pasi. Tak ada efeknya sama sekali. Zhong Ming benar-benar tertegun. Apakah orang ini benar-benar seseram itu? Terkejut? Kaget? Qin Yang tersenyum tipis dan berkata, kebetulan, aura daging dan darah dari alam transformasi dewa, mungkin bisa membantu mereka berkembang menjadi lebih menakutkan lagi. Begitu kata-kata itu terucap, ular raksasa itu langsung membuka mulut berdarahnya dan menerjang ke depan. Darah berhamburan ke segala arah, dan tubuh Zhong Ming berusaha melawan, sambil berteriak kepada Qin Yang. Kamu tidak boleh membunuhku. Jika kamu membunuhku, keturunan Ratu Li akan terkerek. Tubuh Zhong Ming langsung dilahap habis, lenyap tanpa jejak. Qin Yang menepuk-nepuk tangannya, lalu menoleh ke arah Tian Daoyi dan Tetua Agung. Apa yang terjadi?
Beberapa orang saat itu masih tertegun, menatap lurus ke depan. Selesai? Tian Daoi hanya bisa terdiam sesaat. Bagi mereka, cara Qin Yang benar-benar sulit diterima dan terlalu luar biasa. Tanah kuno ini, yang telah tertinggal entah sejak kapan, bisa dikendalikan oleh Qin Yang sesuka dia. Ia mengendalikan formasi ini dan langsung membunuh seorang ahli transformasi dewa. Orang ini, apakah ada sesuatu yang tidak ia ketahui? Baiklah, mari kita mulai. Qin Yang menatap ke 6 orang itu dan berkata, kali ini, formasi ini akan diperkuat beberapa kali, dan rasa sakitnya akan lebih hebat. Tapi bagi kalian, efeknya juga akan lebih kuat. Namun, perlu aku ingatkan, rasa sakit ini sangat intens. Kalau kalian merasa tidak sanggup, kalian boleh menghindar sekarang juga. Saat itu, kelima tetua saling berpandangan, dan akhirnya mereka semua mengangguk. Tak ada jalan mudah dalam dunia kultivasi. Kalau kalian sudah memutuskan, mari kita mulai. Keenam sosok itu pun duduk bersila satu persatu. Dengan satu kibasan tangan Qin Yang, ular-ular raksasa itu terpisah dan berubah menjadi siluet. Akhirnya, ular-ular raksasa itu membeli tubuh Tian Daoi dan Liang Zhao, memancarkan jejak-jejak darah yang menyebar perlahan. Saat itu juga, rerumputan dan pepohonan di padang mulai tumbuh meninggi, menutupi tubuh keenam orang tersebut. Baiklah, ini akan memakan waktu. Ketika mereka keluar dari kepompong, akan terjadi perubahan yang mengguncang dunia. Qin Yang tersenyum tipis dan berkata, dengan fondasi Tian Daoi, ia seharusnya bisa menembus ke ranah transformasi dewa. Begitu mendengar ini, Li Yifan dan Jian Xiaoming langsung menunjukkan ekspresi iri. Bahkan Shen Wenxuan dan Tian Linglong pun tak bisa menyembunyikan rasa iri mereka. Bagaimanapun, meski kesempatan mengubah nasib ini sangat berisiko, jika berhasil dilewati, maka hasilnya adalah transformasi total. Kesempatan seperti ini sangat langka. Kalian tidak perlu iri. Bagi kelima tetua, ini adalah kesempatan terakhir mereka dalam hidup, tapi kalian berbeda. Kalian seperti matahari yang sedang terbit. Di tempat ini, masih banyak lokasi yang cocok untuk kalian. Qin Yang menatap ke depan dan berkata perlahan, selanjutnya, kita akan menuju tempat yang sangat cocok untuk kalian. Kemana? Gunung Fata Morgana. Qin Yang menatap ke depan dan berkata pelan, Istana Fata Morgana dahulu adalah kekuatan yang sangat tertutup dan tersembunyi. Sang pemiliknya adalah orang tua Fata Morgana. Namun, saat pertempuran membakar iblis, Istana Fata Morgana hampir musnah seluruhnya. Dan orang tua Fata Morgana pun jenuh terhadap segalanya, jadi sebelum wafat, ia menyegel Istana Fata Morgana. Tempat ini dulunya merupakan kekuatan besar, jadi masih ada banyak tempat suci di dalamnya untuk berlatih kultivasi. Seperti di dataran Dahuang? Shen Wenxuan bertanya penasaran. Bukan? Qin Yang menggeleng dan tersenyum, 10 kali lebih hebat dari dataran Dahuang. Dataran Dahuang, dulunya hanya dibangun sementara, tak ada yang istimewa. Tapi Istana Fata Morgana ini berbeda, ini adalah tempat yang dibangun orang tua Fata Morgana sepanjang hidupnya. Qin Yang menarik napas dan berkata, baik, semua bersiap untuk berangkat. Siap. Saat Qin Yang memberi aba-aba, Lao Wei yang berada di sisinya ikut serta, bersama Li Yifan, Tian Linglong, Jian Xiaoming, dan Shen Wenxuan. Bersama dengan Xin Su, Fu Huan, dan Song Dahai, total 9 orang pun meninggalkan Fata Morgana, dan sosok mereka perlahan menghilang. Meski tanpa kelima tetua dan Tian Daoi yang menemani, Li Yifan dan Tian Linglong tidak merasa cemas karena ada Lao Wei, sosok yang telah menembus transformasi dewa dan tak terkalahkan. Dan saat ke-9 orang ini memulai perjalanan, seluruh Istana Fata Morgana dan berbagai wilayah di sekitarnya sudah mulai menyebar. Beberapa orang mendapat banyak keberuntungan secara kebetulan, namun sebagian besar justru tersesat dan menemui ajal. Wilayah Fata Morgana ini adalah ruang geografis yang sangat luas, menyimpan manfaat yang luar biasa. Tapi manfaat itu juga disertai bahaya yang bisa menelan siapapun. Kak, di mana Gunung Fata Morgana itu? Jian Xiaoming bertanya tak sabar. Gunung Fata Morgana adalah rangkaian pegunungan. Setiap puncaknya memiliki kekuatan misterius yang sulit dipahami. Qin Yang tersenyum dan berkata, beberapa puncak bisa menguatkan tubuhmu, beberapa mengandung kekuatan angin yang cocok untuk melatih jurus spiritual tipe angin, dan beberapa lagi berisi warisan. Intinya, ada banyak yang tidak bisa kamu bayangkan. Apapun yang kamu butuhkan, bisa kamu temukan di sana. Oh iya,
Tentu saja ada juga yang dihuni binatang roh, cocok untuk mengasah kekuatan kalian. Tapi kalau tidak tahu level binatang roh di puncak tersebut dan malah masuk ke sarang binatang roh tingkat 8, maka tamatlah kamu, hanya kematian yang menanti. Apa seseram itu? Jian Xiaoming merasa merinding. Berdasarkan ucapan Qin Yang, gunung-gunung itu bagaikan tempat uji coba, tapi dia belum tahu cara membedakan setiap medan uji itu. Dan saat ke-9 orang itu terus melangkah maju, akhirnya Gunung Fata Morgana pun muncul di hadapan mereka. Dan saat sosok 9 orang itu muncul, di sekitar pegunungan Fata Morgana, satu demi satu sosok juga mulai mengarahkan pandangan mereka, menatap Qin Yang dan yang lainnya dengan waspada. Sepertinya ada yang lebih cepat dari kita, kata Shen Wenxuan sambil melihat sekeliling. Di dalam istana Fata Morgana ini, gerbang masuk tersebar ke berbagai penjuru. Begitu semua orang terpencar, pasti banyak yang akan sampai lebih dulu. Namun, dari penampilan mereka, sepertinya mereka bukan hanya tiba lebih awal, tapi juga telah menemukan rahasia pegunungan Fata Morgana ini, ujar Tian Linglong dengan tenang. Semuanya, harap waspada. Masing-masing gunung di pegunungan Fata Morgana ini tingginya sekitar 100 meter, dan di puncaknya, bukanlah puncak runcing, melainkan sebuah pelataran datar berbentuk persegi. Namun, jika tidak naik ke pelataran tersebut, isi di dalamnya tidak akan terlihat. Tetapi begitu seseorang naik ke atas pelataran, apapun yang ada di dalamnya, harus dilalui dengan menembus penghalang terlebih dahulu. Saat ini, puluhan ribu puncak gunung tersebar, dan ada ratusan sosok manusia mondar-mandir di lembah-lembah, menatap ke arah puncak-puncak gunung, seolah ingin memilih mana yang akan mereka daki. Roar. Saat itu juga, di salah satu puncak gunung di depan Qin Yang dan yang lainnya, seorang pemuda berusia sekitar 20-an yang telah mencapai tingkat Tianu melangkah maju dan mulai mendaki. Namun dalam sekejap, pemandangan di dalam pelataran pun terlihat, seekor serigala tingkat 9 muncul dan menatap pemuda itu sambil meringis buas. Ah! Hampir tanpa bisa berbuat apa-apa, dalam sekejap, pemuda itu langsung diterkam tanpa sempat melawan. Pemandangan ini membuat semua orang terpaku. Ternyata ada binatang roh tingkat 9 di sini. Kecuali seseorang berada di tingkat Tongtian, siapa yang bisa menjamin keselamatan? Pelataran di puncak gunung ini dikelilingi oleh formasi ilusi. Kita tidak bisa mengintip apa yang ada di dalamnya sama sekali. Hanya setelah mendaki, barulah formasi ilusi itu menghilang. Namun setelah naik, kita tidak bisa turun kecuali berhasil menembus ujian. Barusan, seorang ahli tingkat Tongtian bahkan langsung dicabik-cabik oleh binatang roh tingkat 9. Binatang roh tingkat 9? Bahaya memang banyak, tetapi tadi juga, ada yang mendapatkan buah 5 mekar dari pelataran. Bahkan ada yang mendapatkan senjata spiritual tingkat 7, dan konon ada juga yang memperoleh senjata spiritual tingkat 8. Bukan hanya itu, banyak juga warisan pemahaman yang ditinggalkan oleh para tokoh kuat dari Istana Fata Morgana. Pada saat ini, semakin banyak orang yang berkumpul di pegunungan Fata Morgana. Satu persatu berdiri di depan gunung, semuanya tampak ragu. Sebagian besar dari mereka sudah mengetahui bahwa pelataran di puncak gunung tersebut, yang dikelilingi formasi ilusi, bisa jadi berisi harta karun, atau bisa jadi jalan menuju kematian. Namun hingga kini, tak ada seorang pun yang tahu bagaimana cara membedakan mana gunung yang berisi harta, dan mana yang penuh bahaya. Segalanya menjadi tak terduga. Kakak, sekarang kita kemana? Tanya Jian Xiaoming kepada Qin Yang dengan penuh semangat. Orang lain mungkin tidak tahu mana puncak gunung yang berisi harta, dan mana yang berisi bahaya di pegunungan Fata Morgana, tetapi Qin Yang pasti tahu. Sejak masuk ke istana Fata Morgana, sikap Qin Yang tetap tenang. Seolah-olah tempat ini adalah milik pribadinya, dan ia sangat akrab dengan setiap bagiannya. Faktanya, meskipun bukan Qin Yang yang membangun tempat ini, ialah yang menyegelnya. Ruang di dalam istana Fata Morgana sangat luas, dan untuk bisa menyegelnya, seseorang harus sangat mengenal tempat ini. Mari kita mulai dari kalian bertiga dulu, ujar Qin Yang sambil memandang Xin Su, Fu Huan, dan Song Dahai. Selain Li Yifan, ketiganya adalah murid tertua dan paling berbakat di sekte Qingyun. Saat ini, kekuatan ketiganya berada antara tingkat 5 hingga 9 dari tingkat marsyal bumi. Qin Yang sudah memikirkan tempat yang tepat untuk membantu peningkatan kekuatan mereka. Beberapa sosok pun mengikuti Qin Yang dan berjalan perlahan. Akhirnya, setelah berbelok di sebuah jalan, Qin Yang menatap 3 puncak gunung di hadapan mereka dan mengangguk. Kalian bertiga, langsung naik. Baik. Xin Su,
Fu Huan, dan Song Dahai tidak ragu sedikit pun. Kepercayaan mereka pada Qin Yang bahkan melebihi 5 tetua. 3 sosok itu pun mendaki gunung tanpa ragu. Sekejap kemudian, formasi ilusi terpicu, dan di puncak ketiga gunung itu, muncul pelataran kristal berbentuk bunga teratai. Itu panggung warisan roh. Seseorang yang pernah melihatnya berseru kegirangan. Benar-benar beruntung bisa langsung menemukan 3 panggung warisan. Benar. Jika yang meninggalkan warisan di atasnya adalah ahli tingkat Tongtian atau bahkan eksistensi tak terkalahkan di tingkat transformasi dewa, itu bisa langsung meningkatkan tingkat kultivasi beberapa tingkat. 3 orang ini sangat beruntung. Semua orang yang melihatnya tampak bersemangat. Qin Yang berkata perlahan, mereka bertiga harus menunggu beberapa saat untuk menerima warisan. Sekarang, aku akan mencarikan warisan yang baik untuk kalian berempat. Shen Wenxuan adalah muridnya, jadi tentu Qin Yang harus memikirkannya dengan baik. Jian Xiaoming adalah keturunan dari cucunya, Jia Ninshan. Meskipun ia sering memanggilnya kakak, dan membuat urutan senioritas menjadi kacau, namun di hati Qin Yang, Jian Xiaoming memang seperti adik sendiri. Li Yifan adalah calon ketua sekte berikutnya yang sedang dilatih, tentu tak bisa diperlakukan sembarangan. Tian Linglong adalah murid unggulan dengan kecerdasan tinggi, dan kini menjadi murid paling menonjol di sekte Qingyun. Ia pun harus digali potensinya dengan maksimal. Qin Yang membawa keempat orang itu, dan setelah beberapa kali berbelok, mereka tiba di sebuah gunung lagi. Ini, Li Yifan, ke sini. Qin Yang menatap Li Yifan dan berkata pelan, bakatmu tidak buruk, dan kamu adalah keturunan keluarga Li yang berada di bawah naungan Venerable Qingyun, leluhur sekte Qingyun. Gunung ini sangat cocok untukmu. Baik. Li Yifan pun berjalan mendaki gunung sambil memberi hormat. Suara dengungan terdengar saat itu juga. Formasi ilusi di puncak gunung terbuka, dan sosok Li Yifan masuk ke pelataran di puncak gunung itu. Melihat pemandangan di hadapannya, Li Yifan tampak sangat gembira. Seluruh tubuh tombak itu memancarkan cahaya perak, dengan garis-garis cahaya yang berkilauan. Di samping tombak panjang itu, juga berdiri sebuah panggung Tao. Li Yifan tidak ragu sedikit pun dan langsung duduk bersila di atas panggung tersebut. Seketika, wajah Li Yifan berubah dari terkejut menjadi sangat terguncang, kagum, dan tak percaya. Menatap Qin Yang di kaki gunung, Li Yifan segera berdiri, memberi hormat dengan dalam. Qin Yang hanya melambaikan tangan, memberi isyarat agar ia kembali duduk. Jian Xiaoming tampak bingung. Kakak, kenapa si Tuali begitu senang? Qin Yang menatap Jian Xiaoming dan berkata perlahan, keluarga Li dulu mengikuti Venerable Qingyun dan merupakan pelayannya. Kemudian, mereka menetap di sekte Qingyun dan berkembang menjadi salah satu garis keturunan tetua. Tombak perak itu adalah senjata leluhur keluarga Li, dan panggung itu pun peninggalan leluhur mereka. Aku rasa, tidak ada tempat yang lebih cocok untuk Li Yifan daripada ini. Mendengar itu, Jian Xiaoming pun tampak sangat bersemangat. Kakak, apa yang ditinggalkan leluhurku untukku? Jian Xiaoming tak dapat menahan kegembiraannya dan berseru saat itu juga. Melihat tatapan penuh harap Jian Xiaoming, Qin Yang menunjukkan ekspresi merenung dan perlahan melambaikan tangannya ke arahnya. Melihat ada sesuatu yang akan terjadi, Jian Xiaoming langsung mendekat kepada Qin Yang. Hei, sakit. Jian Xiaoming tiba-tiba menjerit. Qin Yang langsung menjewer telinga Jian Xiaoming, lalu berkata pelan, sakit? Jadi kamu masih bisa merasakan sakit? Artinya ini bukan mimpi. Leluhurmu, Jia Ninshan, dulunya adalah seorang ahli pedang tak terkalahkan. Bahkan di Jianghe, tak ada yang bisa menandinginya. Qin Yang menegur, kamu ini, memegang pedang yingan di tanganmu, pedang yang telah diwariskan oleh leluhurmu seumur hidup. Selama kamu berlatih sungguh-sungguh, di masa depan, pencapaianmu pasti tak kalah dari leluhurmu. Pedang yingan adalah satu dari 9 pedang roh yang ditempa sendiri oleh Kaisar Jiuyo. Bahkan harus ditukar dengan sesuatu yang berharga dari Jianghe. Kekuatan pedang itu tidak terbatas. Sekarang, apa kau masih memikirkan hal lain? Kakak, aku salah, aku sungguh salah. Qin Yang melepas tangannya, menatap Jian Xiaoming dan berkata, mulai sekarang, kembali ke sekte Qingyun.
Jika dalam setahun kamu belum mencapai alam Tianyuan, akan kulucuti kulitmu. Apa? Apa-apaan itu? Jian Xiaoming langsung mengeluh dengan wajah teraniaya. Aku tahu aku salah, sungguh-sungguh salah, kakak. Melihat kedua orang itu bercanda seperti itu, Tian Linglong merasa sedikit heran. Mungkinkah 9 pedang roh itu adalah pedang roh 9 surga yang diwariskan di Jianghe? Sebagai pewaris muda dari Paviliun Tian Dao, Tian Linglong tahu lebih banyak rahasia. Jika memang begitu, seberapa kuatkah pedang Yingan itu, yang nilainya setara dengan 9 pedang roh tingkat 9? Hal ini benar-benar tak dapat dimengerti. Lanjut. Qin Yang kembali memimpin ketiganya menuju tempat berikutnya. Di antara banyak gunung ini, bisa saja ada tempat yang mampu mengubah seseorang dan memberikan manfaat tanpa batas. Namun bisa juga mengantar mereka langsung pada kematian. Dan seiring semakin banyaknya pejuang yang tiba, korban jiwa pun semakin banyak. Semua orang perlahan menyadari bahwa bahaya di antara gunung-gunung ini jauh lebih besar dibandingkan peluang. Jika ingin mengambil risiko, maka harus siap mati kapan saja. Akibatnya, semua orang menjadi semakin berhati-hati. Qin Yang membawa Jian Xiaoming, Tian Linglong, dan Shen Wenxuan berdiri di kaki sebuah gunung. Ini tempatnya, ucap Qin Yang perlahan. Ini untukku? Jian Xiaoming bertanya tak sabar. Minggir, ini untuk Linglong. Qin Yang memandang Tian Linglong dan tersenyum, apa kamu berani masuk? Mengapa tidak? Bagus. Qin Yang tersenyum dan berkata, warisan ini tidak seperti yang mereka datangi sebelumnya. Xin Su, Fu Huan, dan Song Dahai masih berada di ranah marsyal bumi. Tempat warisan yang kuberikan, cukup untuk membuat mereka menembus ke ranah Tianwu. Sementara Li Yifan, yang sudah di ranah Tianwu, bisa mendapatkan pencapaian besar di masa depan lewat warisan leluhurnya. Mencapai alam transformasi dewa bukan masalah. Dan tempat ini, khusus kupilih untukmu, Linglong. Qin Yang menatap puncak gunung itu dan berkata pelan, kamu berbakat dan cerdas, dapat memahami makna mendalam dari setiap formula spiritual hanya dalam sekali pandang. Ini adalah keuntungan besar, tapi juga kelemahan besar. Aku sudah pernah memberitahumu, jika dalam latihanmu tak pernah melenceng sedikit pun, sekalipun kamu mencapai puncak seorang pejuang, kamu akan tetap lemah. Warisan di sini bisa menutupi kelemahan hatimu yang cerdas dan rumit. Ketika kamu butuh hati yang cermat dan peka, kamu bisa menggunakannya. Tapi saat tidak dibutuhkan, kamu bisa mematikannya. Qin Yang menjelaskan dengan lugas, ini adalah manfaat besar untukmu. Tapi jika kamu menerimanya dan gagal, hati Linglongmu akan hancur, dan kamu akan menjadi seperti orang biasa, tak ada yang istimewa lagi. Apa masih berani? Maksud Qin Yang sangat jelas. Warisan ini dapat membantu Tian Linglong untuk mengendalikan hati Linglongnya menjadi benar-benar kuat. Tapi itu hanya jika berhasil. Jika gagal, maka hati Linglongnya akan kehilangan fungsinya. Aku berani. Saat itu juga, Tian Linglong menjawab dengan lantang. Bagus, kalau begitu. Kalau begitu, keluarga Li kami ingin gunung ini. Namun pada saat itu juga, terdengar suara sombong yang perlahan terdengar, dan belasan sosok muncul, mengelilingi Qin Yang dan keempat orang lainnya. Itu keturunan dari Li Wang, salah satu dari 3 kaisar dan 7 raja. Mereka benar-benar sial, telah diincar oleh Raja Li. Itu memang salah mereka sendiri. Orang itu sepertinya sangat mengenal tempat ini. 4 gunung yang ia pilih semuanya adalah gunung warisan. Jelas ia memiliki cara untuk membedakan bahaya dan peluang. Melihat Qin Yang dan yang lainnya dikepung, para penonton yang sebelumnya hanya menonton kini mundur perlahan. Li Wang adalah salah satu dari 7 raja di bawah Raja Netherworld, Raja Mingyuan. Yang memimpin adalah seorang pemuda, ditemani 2 lelaki tua. Pemuda itu berambut pendek, kedua tangan di belakang punggung, mengenakan pakaian hitam gelap yang menonjolkan tubuh berototnya. Aku sudah mengamati kalian sejak tadi. Pemuda berambut pendek itu tersenyum angkuh, kalian sangat mengenal tempat ini. 4 gunung yang kalian pilih semuanya gunung warisan. Jelas kalian punya cara untuk menilai mana yang berbahaya dan mana yang menguntungkan. Namaku Liu, dari keluarga Li. Liu memperkenalkan diri. Kurasa, aku tak perlu berbasa-basi lagi bukan? Oh, kamu mau apa?
Qin Yang memandang Liu saat itu, dan tersenyum perlahan. Karena kamu tahu bahwa keluarga Liku memiliki warisan yang panjang dan leluhurku adalah Raja Li yang terkenal, maka kamu seharusnya tahu bahwa, menuruti perintahku adalah pilihan yang paling tepat. Liu berkata dengan tenang, serahkan gunung ini padaku. Serahkan padamu? Apa kamu sedang bermimpi? Jian Xiaoming langsung berteriak, kami yang memilih gunung ini, kenapa harus memberikannya padamu? Apa yang kalian pilih? Liu tetap tenang dan berkata, apa yang kalian pilih itu otomatis menjadi milik kalian? Kamu? Liu menatap mereka dengan dingin. Suaranya mulai dingin. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk berdebat dengan kalian. Sekarang, tinggalkan tempat ini, atau jangan salahkan aku, kalau bertindak kasar. Begitu perkataan Liu jatuh, seorang lelaki tua di belakangnya melangkah maju, dengan senyum menghina di wajahnya. Baiklah. Tiba-tiba, suara terdengar saat itu juga. Qin Yang membuka suara dengan nada sangat ramah, dan berkata dengan senyum tenang, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Hah? Apa? Bukan hanya Jian Xiaoming, Shen Wenxuan pun tampak terkejut. Biasanya, menghadapi orang provokatif seperti ini, temperamen Qin Yang keras, pasti akan memukul atau bahkan membunuh mereka. Tapi kali ini, Qin Yang justru memilih untuk mengalah. Ini sama sekali bukan gaya Qin Yang. Tian Linglong pun tampak bingung saat itu, hanya Lao Wei yang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Karena kamu menginginkan gunung ini, aku serahkan padamu. Kami pamit, kata Qin Yang sambil benar-benar melangkah pergi. Jian Xiaoming, Shen Wenxuan, dan Tian Linglong belum memahami apa rencana Qin Yang. Berhenti. Beberapa sosok langsung melangkah maju dan menghadang Qin Yang serta yang lainnya. Apa maksudnya ini? Liu melangkah maju dengan senyum, siapa yang tahu apakah pilihan kalian benar 100%. Aku perlu menguji gunung ini terlebih dahulu sebelum bisa memastikan. Liu memberikan isyarat, dan seorang pemuda di sampingnya melangkah maju. Li Heng, kamu naiklah. Mendengar itu, pemuda bernama Li Heng menunjukkan ekspresi pahit. Naik. Apa yang kamu takutkan? Liu membentak. Kamu adikku, kalau kamu mati, aku tidak bisa menjelaskan pada paman kedua. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kalau ada yang tidak beres dengan gunung ini, aku akan langsung bunuh mereka dan menyuruh mereka menyelamatkanmu. Baiklah. Li Heng menghela napas dan mulai menaiki gunung. Suara dengungan terdengar, formasi ilusi di gunung itu aktif dan menghilang, memperlihatkan sebuah batu datar. Ternyata memang tempat warisan. Semua orang yang memasuki gunung ilusi sudah membuktikan bahwa semua batu datar di puncak gunung hampir semuanya berisi warisan, baik warisan teknik spiritual, peningkatan ranah, atau bahkan warisan seumur hidup dari tokoh besar yang mencapai ranah Tongtian atau bahkan ranah transformasi dewa. Warisan seperti ini, jika ditinggalkan oleh sosok kuat, walau hanya 20% atau bahkan kurang, cukup untuk membuat tingkat kultivasi seseorang melonjak. Ini adalah kesempatan besar. Liu memandang Li Heng sambil tersenyum. Aku tidak berbohong padamu. Terimalah warisan itu, Li Heng. Terima kasih, kakak. Li Heng memberi salam hormat dan langsung duduk. Saat itu, Liu memandang Qin Yang seperti sedang melihat tambang emas. Orang ini benar-benar mengenal tempat ini seperti telapak tangannya sendiri. Qin Yang berkata, sekarang kami boleh pergi kan? Pergi? Liu menyeringai. Bocah, kamu terlalu polos. Liu berkata dengan serius, dalam pandanganku, kamu ini seperti tambang emas. Setiap gunung yang kamu pilih penuh dengan peluang. Mana mungkin aku membiarkanmu pergi? Jadi, kamu tidak berniat membiarkan kami pergi? Qin Yang bertanya dengan tenang. Tentu saja tidak. Sekarang bawa aku ke gunung-gunung lainnya. Aku hanya menginginkan gunung yang memiliki warisan lebih hebat. Liu berkata dengan angkuh, jangan khawatir, setelah kami dapatkan warisan dari gunung-gunung itu, kami akan membiarkan kalian pergi. Aku bersumpah atas nama leluhurku, Raja Li, aku tidak akan melanggar janji. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.